Kembali lagi bersama saya Persita Aditya di YouTube Liga-Laga.id. Kali ini kami akan membahas soal tulisan Bung Teguh nih di situs Liga-Laga.id soal judulnya Fenomena Klub AFC di Inggris, resistensi dan pentingnya mendukung klub lokal. Awalnya saya pikir AFC ini Arsenal Football Club atau Arsenal Fried Chicken. Ini AFC ini kepanjangan dari Association Football Club. Nah, di awal tulisannya Bung Teguh ini menulis bahwa ada cerita dari seorang fans bernama Hannah Monaghan. Dia merasa emosional karena rutinitasnya sebagai fans Bury FC itu terhenti. Soalnya sebagai peserta divisi ketiga sepak bola Inggris atau League One, Bury ini dilarang berkompetisi sama EFL. EFL itu merupakan operator liganya betul. Karena gagal administrasi atau dengan kata lain dibubarkan. Bangkrut. Tak lama setelah pembubaran ini, otoritas sepak bola Bury mengabulkan permintaan mereka untuk berkompetisi. Akhirnya mereka berkompetisi lagi dengan nama Bury AFC atau Association Football Club. Nah, Bury AFC ini menambah daftar klub-klub yang bangkit kembali di Inggris dalam 2 dekade terakhir. Mang, AFC ini apa dan bagaimana sejarah? Jadi gini ya, kita kan ada sedikit flashback lah. Jadi football club ini kan zaman dulu tuh sepak bola tuh diidentifikasinya sebagai Association Football. Nah, ketika awal-awal pembentukan klub bola nih, itu ada kebingungan. Kita tuh mencantumkannya Association Football Club atau Football Club. Nah, makanya ada beberapa klub tua ya yang pakai AFC dan pakai FC. Nah, bentuk AFC ini seiring waktu tuh jadinya ditinggalin. Jadi kayak semua juga FC gitu. Kayak bahkan ada klub-klub yang misalkan yang pakai AFC jadi FC aja, misalkan kayak saya nih suka Leeds gitu ya. Terus kan dulu tuh Leeds United AFC. Nah, langsung lama-kelamaan karena mungkin kayak nggak umum dan kepanjangan kali jadinya Leeds FC doang gitu. Nah, karena jadi merek FC, nah si AFC ini jadi bentuk lain dari si football club gitu. Dan si penggunaannya ini kalau fenomena yang sedang terjadi gitu ya, terutama sih di-trigger sama Wimbledon. Nah, gitu kan, ketika Wimbledon bikin AFC yang bahkan AFC-nya ini nggak ada kepanjangannya. Kalau si Wimbledon cuma emang AFC aja. AFC Wimbledon gitu. Jadi bukan namanya Association Football Club Wimbledon, enggak. Itu membuktikan bahwa si AFC ini dipakai sebagai simbol simbol perlawanan, simbol kebangkitan gitu. Jadi si AFC ini jadi something banget. Dan ini sebenarnya ada sejarah di sepak bolanya juga sih, karena kan dulu sepak bola ini ada beberapa aturan, mulai dari aturan Cambridge dan lain-lain lah gitu. Terus aturan kalau nggak salah aturan Cambridge itu namanya Cambridge. Association Football. Sementara yang lain tuh football dan akhirnya jadi rugby, terus jadi American Football juga kan. Nah, Association Football ini dibawa sama orang-orang Inggris ke Amerika. Nah, saat di Amerika orang-orang Inggris kan seneng nyingkat-nyingkat nih. Jadi soccer. Makanya di Amerika ini jadinya soccer. Karena dari Association Football. Jadi sepak bola yang kita kenal sekarang ini sebenarnya nama aslinya itu Association Football. Betul. Tadi kan kita ngomong soal klub yang bangkit. Terus ada istilah Phoenix Club. Karena Phoenix ini kalau di tulisannya Bung Teguh diambil dari nama burung di mitologi Yunani kuno yang berarti lambang dari kehidupan abadi. Jadi si Phoenix ini intinya dia kalau udah mati bisa bangkit lagi. Dan itu kenapa si klub-klub kayak Bury FC disebutnya sebagai Phoenix Club klub yang bangkit kembali. Bang, terus tadi kan ada ceritanya soal Wimbledon. Itu juga jadinya Phoenix Club kan, karena ada AFC Wimbledon. Dan ada lagi Wimbledon yang aslinya kan berubah jadi MK Dons kan. Nah, itu gimana sih Bang ceritanya, Bang? Jadi ceritanya ini kan ini sih kaitannya sama local pride lah. Jadi si Wimbledon ini kan ya tim yang cukup punya sejarah lah. Mereka kan pernah naik lah. Pernah gitu kan, ada di divisi atas, terus pernah juara FA juga gitu, terus tim London juga kan.
Nah si Wimbledon ini pokoknya long story short dia dijual lah sama yang punyanya dan harus pindah kota. Nah si fansnya ini yang nggak mau kejauhan kayak misalkan orang Bandung gitu terus dipindahin ke Cianjur atau dipindahin ke Padalarang. Nggak usah jaraknya itu nyampe 25 kiloan lah. Iya kayak gitu kan kayak misalkan kayak orang Bandung ke Cianjur gitu. Ya atau ke Padalarang atau ke Cimahi gitu kan jauh. Nah kalau di kita kan ya udahlah nggak masalah. Nah kalau si mereka tuh ya lokal tuh bener-bener lokal, harus dekat dengan tempat tinggalnya, harus sense of belongingnya harus tinggi. Makanya direncanakan untuk pindah dan ganti nama gitu. Nah dia nggak mau. Pokoknya kita harus di stadion ini, harus itu. Meskipun akhirnya menolak nih, pokoknya menolak. Dan setelah menolak dia rela bikin Wimbledon yang baru. Harus dari bawah banget gitu. Harus nggak beli lisensi kayak kita. Iya gitu dan yang beli lisensinya klub yang itu MK Dons-nya. Iya, klub yang MK Dons-nya kan jadinya kayak si beli lisensi dan lisensinya itu. Dan yang menariknya setelah perjalanan panjang sekian tahun Wimbledon ini dari yang kompetisi semi pro jadi ke profesional dan sekarang bisa setara sama si MK Dons-nya ini. Bahkan bisa bertanding melawan tim ya aslinya lah gitu. Tim yang aslinya yang jadi tim yang lain ya gitu loh, tim yang dicuri itu. Dan ini mungkin semangat yang sama dilakukan oleh FC United of Manchester ya. Ya. Saat waktu itu keluarga Glazer mengambil alih, beberapa supporter bikin FC United of Manchester mungkin semangatnya sama juga gitu ya dari situ sebagai klub. Dan ada lagi selain FC UM itu, ada lagi yang paling keren menurut saya si AFC-nya ini AFC Liverpool. AFC Liverpool. Ya. Itu kan jadi kalau misalkan tadi fans-fansnya MU nolak Glazer, kalau si Liverpool ini nolak harga tiket yang mahal karena kan Liverpool ini jadi jadi tujuan turis jadi jadinya kan semua mahal. Mereka nolak akhirnya bikin si AFC-nya ini bukan Association Football Club tapi Affordable Football Club. Jadi wah ini saya pengen tim yang bisa dibeli sama uang gajian saya gitu atau uang gaji saya gitu. Ya. Iya. Jadi di saat kalau misalnya kita di dalam negeri nih kita berbicara gitu. Wah, ini tiketnya mahal. Oh, kayaknya kita nontonnya di TV kalau saya mereka enggak. Oh, tiketnya mahal. Daripada nonton di TV terus harus bayar juga. Mendingan kita bikin lagi terus kita sebagai bentuk perlawanan. Nah, yang kita bisa datang terus kita bisa teriak, kita bisa mengekspresikan diri di sana. Gak masalah mau di divisi bawah pun karena esensinya itu mendukung tim lokal. Ya bukan mengejar kejayaan gitu. Emang sebenarnya apa sih pentingnya mendukung klub lokal? Ya kalau saya lihat dari contoh-contoh orang-orang Inggris ya. Orang-orang Inggris ini melihat klub sepak bola tuh yang bukan sebagai ajang untuk keren-kerenan secara gelar gitu. Mungkin iya ya kalau ada yang juara mah ya. Ya juara ya pastilah gitu suka ceng-cengan atau bentar gitu ya. Cuman kalau saya lihat sepak bola atau klub sepak bola ini dilihat orang Inggris tuh sebagai bagian hidup. Culture-nya juga. Culture dan di mana masyarakat sana tuh bisa berbakti sama si masyarakat. Misalkan ini saya ada yang bisa masak jadi dia bikin kantin. Saya bisa foto, saya foto buat si klubnya gitu. Jadi orang-orang yang ada di klub sana tuh ya memang asli masyarakat sana kan. Kalau orang sana tuh bilangnya community. Nah kalau kita kan jadinya masyarakat gitu ya. Jadi si masyarakatnya ini bilangnya bisa mencurahkan atau misalkan gini ada penduduk yang mau nyari kerja. Ini karena dia ada di dekat klub sepak bolanya. Saya magang dulu deh di klub bola itu. Ya mau jadi tukang sapu kayak mau jadi tukang foto atau jadi tukang jaga tiket. Pokoknya si klub ini bisa bisa jadi sarana lah gitu buat si masyarakat sekitarnya. Ya kayak gitu. Dan meskipun nih Inggris sebagai salah satu kiblat untuk industrialisasi gitu, tapi tetap Inggris tuh punya
sisi yang lainnya gitu. Jadi kayak misalnya kenapa ya orang-orang nggak semua orang London dukung Chelsea, Arsenal atau apa? Ya karena ada klub yang gitunya, ada klub lokal, klub lokal yang punya nilai yang sesuai sama dianya juga. Jadi nggak apa kayak misalkan gitu orang London gitu ada orang Indonesia. Ini kamu ngefans Chelsea nggak? Kamu ngefans Arsenal? Ya belum tentu gitu. Karena ya ada sense of belonging atau apa ya namanya aktualisasi diri lah dari si masyarakatnya gitu. Terus kalau di Indonesia kayak gimana nih Mang? Apakah hal yang sama juga terjadi? Ya sebenarnya sih di Inggris juga ada ya kayak misalnya gini orang Newcastle gitu atau orang Southampton dukung Chelsea boleh. Cuman kalau misalnya kebanyakan tuh jadinya toxic, jadinya bikin macet, bikin apa gitu. Dan si klub lokalnya jadinya mati. Nah kalau misalkan saya gini ya, kayak misalkan saya sebagai penduduk kabupaten gitu, Kabupaten Bandung. Iya benar. Jadi ya lokal klub saya pasti Persikab. Meskipun ya saya cinta sama si Persib juga. Cuman ya kalau misalnya dibilang kamu lokal klubnya apa? Ya lokal klub saya Persikab. Nah seandainya nih ya kalau tim-tim lain dan dengan semangat si AFC ini bisa terjadi gitu ya, kan kayak wah nih kita jengah sama harga tiket mahal sama wah ini apa cuman jualan doang isinya atau apa tiketnya atau dijual ke calo ya atau kita susah magang di sana gitu bikin lagi dan si dan si pendukung pendukung di kota lain juga sebenarnya bisa memberdayakan kalau semuanya berbasis community atau si masyarakat. Jadi nggak hanya ini kok timnya jelek sih, wah kayaknya kita kurang si pengusahanya. Nah itu kan kembali sama si mindsetnya gitu. Kalau misalnya mindsetnya cuma Glory Hunter ya gitu. Kalau misalnya mindsetnya Glory Hunter jangan berharap fenomena klub siluman ini akan berhenti. Karena selama masyarakatnya menginginkan itu, ya itu kan hukum pasar. Ya gimana? Kalau misalkan pengusahanya bilang, ya kan kita bikin klub ini juga karena masyarakatnya juga pengen. Karena masyarakat juga suka bola. Iya suka. Jadi mungkin dari si fenomena Phoenix Club ini di Inggris, itu intinya sih mungkin klub bola tuh jangan cuma jadi tim bola aja gitu ya. Jangan yang cuma dia mengeruk keuntungan, terus bikin orangnya famous gitu. Tapi ya memang untuk diberdayakan. Harus diberdayakan gitu, ya benar. Ya menarik banget dan panjang banget juga tadi obrolan kita soal Phoenix Club di Inggris. Buat cerita-cerita menarik lainnya Anda bisa mengaksesnya di situs ligalaga.id. Terima kasih.